sama di lingkungan. Kan kita ada pelayanan posyandu di lingkungan. Kita ada 25 lingkungan sebenarnya, tapi satu lingkungan yang berdekatan yaitu Kampung Melayu dan Melayu Timur itu digabung jadi satu. Kalau pelayanan posyandu tetap setiap bulan rutin kita lakukan di lingkungan. Apalagi yang mau ditanyakan? Apakah informasi soal pelaporan itu mungkin menurut Ibu, apa itu sudah informasi atau gimana? Informasi pengambilan keputusan gitu. Maksudnya apa informasi yang dihasilkan dari program imunisasi itu apa sudah sesuai dengan kebutuhan? Informasi yang dihasilkan dari program imunisasi itu. Informasi yang dihasilkan dari program, maksudnya yang dari sini ke masyarakat ya. Sudah sesuai maksudnya. Kalau menurut saya sih alhamdulillah sudah sesuai ya, karena kita bekerja kan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP kita ya, sesuai dengan protap ya. Jadi kita bekerja itu harus sesuai dengan protap. Kalau menurut saya sudah sesuai dan tepat sasaran. Karena targetnya juga semua imunisasi kan pasti punya target. Jadi kalau menurut saya yang kita kerjakan karena memang sudah sesuai dengan acuannya. Sudah sesuai kalau menurut saya. Ada pengawasan dalam pelaksanaan program imunisasi itu? Kalau pengawasan dari pihak mana dulu? Mungkin dari puskesmas ke bisa kerjasama gitu, dan tadi kan bilang dengan Karangmunjung. Ya betul. Kalau pengawasan sendiri dari saya sendiri kan kita ada pelaporan setiap bulan. Jadi Karangmunjung bertanggung jawab ke kita setiap bulan menyerahkan. Kebetulan di sana juga tenaga-tenaga udah senior, kita juga tetap ada pelatihan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Jadi kalau pengawasan secara mandiri tetap setiap bulan karena saya sendiri yang memantau. Kalau di lingkungan karena saya sendiri yang turun, jadi saya mengawas diri saya sendiri. Kadang per triwulan dari Dinas Kesehatan akan turun ke sini untuk pengawasan secara ini. Iya. Oh, jadi ada tetap. Setiap tindakan pasti ada pengawasan. Ya, karena setiap anak harus dilindungi. Ya. Ada pertemuan rutin puskesmas begitu soal bahas tentang imunisasi. Setiap bulan kita ada validasi data. Jadi setiap selesai imunisasi, jadi kan kita tadi seperti saya bilang kita memetik data juga dari praktek swasta. Jadi praktek swasta berkewajiban menyerahkan hasil laporan rekapan mereka setiap bulan. Nah dari situ kita mengadakan pertemuan, itu dinamakan validasi data. Jadi semua imunisasi misalnya mungkin ada di wilayah saya yang tidak datang ke instansi posyandu kita, ke posyandu misalnya di lingkungan, kita metik data, mungkin dia ke swasta, kan itu hak pasien, dia nggak bisa kita memaksa. Kadang ada yang ke dokter spesialis bawa anaknya, dari situ kita metik. Dari puskesmas lain yang masuk wilayah kerja misalnya rumah sakit ini Bayangkara misalnya, itu masuk wilayah kerja misalnya Tanjung Karang. Bukan, berbatasan jembatan kita Ampera Selatan. Misalnya nanti mereka yang bawa datanya, kita saling tukar data. Gitu ya. Mungkin ada hambatan gitu atau kekurangan dalam program ini? Setiap pekerjaan pasti ada hambatannya ya. Jadi tidak mulus-mulus saja, karena imunisasi ini kan mungkin adik pernah dengar ya, namanya vaksin ada halal haramnya ya. Jadi setiap manusia itu pasti punya pemikiran lain-lain, pasti ada hambatannya karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang imunisasi. Nah itulah kami dari sesi pemegang program sendiri dan berkoordinasi dengan Promkes dan teman-teman yang lain yang masuk ke dalam tim posyandu, bekerja sama mengadakan kadang penyuluhan ya, sosialisasi kecil untuk kader, pengenalan ke lingkungan. Kita tetap penyuluhan di lingkungan secara verbal maupun secara global dengan masyarakat. Nah, itu lansia juga, Bu? Kalau untuk imunisasi lansia tidak ada, itu posyandu lansia namanya. Kalau lansia tidak ada imunisasinya sayang. Yang ada itu imunisasi pada anak SD bias namanya, bulan imunisasi anak sekolah. Kalau imunisasi pada orang dewasa itu TT namanya, pada ibu hamil ya. Pada anak sekolah, pasien yang naik haji juga perlu divaksinasi. Itu meningitis sama influenza namanya ya. Apalagi apa ada kebijakan pemerintah soal program imunisasi itu? Jelas ada dasar hukumnya ya. Jadi kan seperti yang saya bilang itu setiap anak harus dilindungi, ada itu Permenkesnya ya. Mungkin saya tidak bisa saya sebutkan tetap. Jadi setiap kegiatan pasti ada kebijakan dari pemerintah deh. Setiap program pasti disokong dan didukung oleh pemerintah ya.
tetap ada kebijakan hukum. Tidak bisa kita bekerja kalau tidak ada landasan hukum, karena kita kalau tidak ada landasan hukum tidak ada yang melindungi kita ya, payung hukumnya ya. Kira-kira ada perencanaan ke depan seperti apa puskesmas tentang dalam hal organisasi itu? Kalau kita insya Allah ya ke depan saya pingin wilayah kerja puskesmas ini benar-benar 100% capaian cakupan imunisasinya. Jadi tidak ada satupun ruang untuk anak yang tidak terimunisasi. Itu target saya. Biar Indonesia bukan sehat 2010 lagi, sehat 2020 ya. Itu target saya. Apa? Tete, sebentar dulu ya. Bukannya udah diambil kemarin deh. Habis di sana? Nanti udah saya dikasih. Tapi tutup. Habis? Ya. Oke. Ya dah. Itu ya deh. Kalau itu dah dari KIA biasanya ambil vaksin untuk TT juga iya. Oke, saya lupa namanya jabatan itu Vaksinator. Ya, untuk vaksinator namanya kalau untuk imunisasi di pemegang program imunisasi vaksinasi vaksinator, tapi pemegang program sih biasanya dibilang pemegang program imunisasi. Apalagi yang mau ditanya? Patmi adik saya, Patmi ya. Memang kalau kita di sini deh, kalau kita kerja kan namanya tetap kita saling bekerja sama lintas program. Tidak lepas dari keterkaitan antara program yang satu dengan program yang lain. Kayak saya imunisasi tetap kita berkoordinasi dengan KIA. Kan bayi baru lahir kan ya, dari KIA kita mendata, dia datang. Target pertama itu kita dapat pasti dia melahirkan dari KIA, karena imunisasi itu dimulai dari 0 bulan ya. Dari KIA nanti gizi juga berperan aktif. Peran aktifnya gizi itu dia melihat bayi ini sehat nggak, sudah bisa nggak kita berikan imunisasi. Jadi itu, jadi dari segi kesehatannya kita semua saling saling mendukung gitu deh. Apalagi yang bisa ya mungkin kalau dulu ya. Oh itu aja. Mungkin ada waktu mau apa? Enggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanya tanyakan. Itu vaksin saya yang baru ya, baru datang kemarin. Kalau mau lihat silakan. Kalau mau dipoto dah biar ada ininya. Kalian minta foto sama ibu. Oh iya, mari dah ayo.